Dari Berkat karir cemerlang yang dimiliki Matius, tentu tidak heran jika namanya santer disebut-sebut layak jadi pengganti Kapolri Listio Sigit Prabowo. Belum lagi kasus bergulir saat ini, mulai dari kasus penembakan pembunuhan yang didalangi Verdi Sambo sampai tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan jiwa. Tapi meski sempat goyang, karir Kapolri Listio Sigit sampai saat ini masih bertahan. Lantas seperti apakah sosok Matius D. Fahiri dan seperti apa sepak terjangnya selama menjabat di kepolisian? Mari kita simak bersama dalam video polemik kali ini. Jadi orang nomor satu di kepolisian Papua, tentu tugas seorang Matius D. Fahiri juga banyak. Mulai dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang sering menebar teror meresahkan hingga kasus korupsi yang banyak bergulir. Sebagai seorang putra daerah asli Papua, tentu Matius D. Fahiri dianggap layak untuk memimpin. Penunjukannya sebagai Kapolda Papua di tahun 2021 silam juga tidak terlepas dari pengalaman dan karisma yang dimilikinya selama berkarir di dunia kepolisian. PR yang harus dikerjakan Matius pun tentu tak sedikit. Jenderal Bintang 2 itu harus bijak mengambil keputusan di daerah yang kaya namun syarat akan konflik dan pemberontakan. Belum lagi kasus korupsi yang marak terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang didorong sumber daya alam melimpah tersebut. Di awal karirnya sebagai Kapolda Papua saja, Matius sudah harus berhadapan dengan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB, ditambah kasus 2 bupati yang juga terlibat rasuah. Tapi kalau melihat sepak terjangnya dan prestasi yang diraihnya, masyarakat Papua pasti tidak lagi merasa ragu dengan kepemimpinannya. Pimpinan di atas untuk kita melakukan langkah-langkah tegas terukur. Gaya kepemimpinan Matius yang dinilai bijak, cerdas, serta berkarir gemilang tidak didapat begitu saja. Sosok pria kelahiran 6 Januari 1968 ini mendapat didikan tersebut dari sang ayah yang juga pensiunan Polri, Natalis Yame Fahiri, seorang purnawirawan berpangkat letnan kolonel. Matius adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. Masa kecilnya bisa dibilang agak menyedihkan. Karena sempat menderita batuk dan kejang, Matius mengalami kondisi sulit bicara. Untungnya ada adiknya yang mau membantu sampai kondisinya normal kembali. Setelah sembuh, Matius sekeluarga juga harus berpindah-pindah, tergantung di mana ayahnya ditugaskan. Resiko punya ayah seorang polisi. Saat sang ayah ditugaskan di KP Merauke, di situ juga Matius mulai pendidikannya di bangku sekolah dasar. Matius masuk SD YPK Merauke di tahun 1981. Saat masuk bangku SMP, sang ayah dipindah tugaskan lagi. Otomatis Matius juga harus ikut pindah. Dirinya kemudian masuk SMP YPPK Teruna Mulia di Agrapura. Tapi baru 6 bulan menjabat, ayahnya kembali dipindah tugaskan ke Wamena. Mau tak mau, Matius juga harus pindah ke sekolah baru. Ia lalu didaftarkan di SMP YPPK Santo Thomas Wamena. Lalu setelah lulus, Matius masuk bangku SMA dan melanjutkan pendidikannya di SMA 2 Jayapura. Setelah lulus di bangku SMA, Matius sempat ingin melanjutkan mimpinya sebagai pilot. Hanya saja, takdir berkata lain dan menggerakkan hati Matius untuk mendaftarkan diri ke Akabri dan memulai pendidikan kepolisiannya mengikuti jejak sang ayah. Setelah lulus dari Akabri tahun 1990, Matius ditugaskan sebagai Samapta Polresta Banjarmasin Polda Kalsel. 2 tahun kemudian, suami dari Rafatul Mulkiah atau yang lebih dikenal dengan Eva Matius Fahiri ini, kemudian dilantik di Kapolsek Banjarmasin Timur, Polresta Banjarmasin. Lalu di tahun 1994, ditugaskan menjadi Danton 3 2B Satbrimob Polda Kalsel. Lalu berlanjut jadi Wadanki 1B Satbrimob Polda Kalsel tahun 1995 dan Danki 1A Satbrimob Polda Kalsel. Selanjutnya, Matius ditugaskan sebagai Pasiops Datasemen A Pelopor Satbrimobda Kalsel tahun 1996. Lalu Pama Korbrimob Polri tahun 1999. Saat itu juga Matius melanjutkan pendidikan kepolisiannya ke Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK, tepatnya di tahun 2001. Di tahun 2002, Matius kembali ke tanah kelahirannya di Papua dan ditugaskan sebagai Kasiops Satbrimob Polda Papua. Lalu selanjutnya, jadi Wakapolres Jayapura di tahun 2003. Kemudian di tahun 2005, Matius dilantik jadi Kapolres Kaimana Polda Papua Barat. Di saat bersamaan, dirinya kembali mengenyam pendidikan di Sekolah Staf dan Kepemimpinan Polri. Selanjutnya di tahun 2007, pria kelahiran Manokwari tersebut menempati posisi sebagai Wakasat Brimob Polda Papua. Lalu jadi Kapolres Jayapura di tahun 2009. Lalu di tahun 2011, Matius kembali ke Kalimantan Selatan dan ditugaskan sebagai Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan.
Setelah itu dirinya dilantik jadi Kepala Satuan Brimob Polda Papua di tahun 2014. 4 tahun berselang, Matius dilantik jadi Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri, tepatnya tahun 2018. Di tahun tersebut, Matius juga melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Staf dan Komando TNI. Lalu tahun 2020, pria berusia 55 tahun ini berhasil menempati posisi Wakapolda Papua Barat yang keempat, menggantikan Irjen Pol Tatang yang saat itu pensiun. Hanya 1 tahun berselang, tepatnya tahun 2021, dirinya maju jadi Wakapolda Papua, menggantikan Irjen Pol Purnawirawan Yakobus Marjuki. Dan di tahun lalu, Matius resmi dilantik jadi Kapolda Papua menggantikan Komjen Paulus Waterpau dan masih menjabat sampai saat ini. Berkat pengalaman organisasi ekstrakurikuler yang diikuti Matius saat masih duduk di bangku sekolah dulu, dirinya sering menang di berbagai perlombaan. Menekuni hobi atletiknya di cabang lari, Matius sukses meraih juara bukan hanya di tingkat sekolah tapi juga nasional. Tak hanya itu, Matius bersama kontingennya jugalah yang membawa Piala Presiden pertama ke Papua. Siapa sangka, Matius tak hanya punya prestasi cemerlang di bangku sekolah saja, tapi hingga mengemban amanah sebagai seorang petinggi Polri pun. Polisi berpangkat Inspektur Jenderal ini juga sangat ahli di bidang Brigade Mobile alias Brimob. Berkat keahliannya tersebut, Matius banyak ditugaskan untuk mengatasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas. Juga menanggulangi kalau ada ancaman Kamtibnas, seperti aksi teror, gerakan radikal bersenjata, maupun pengamanan saat terjadi unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkisme. Selain karir dan prestasi Matius yang menarik, adalah dukungan keluarga yang mencapai hal tersebut juga yang menarik untuk disimak. Percayakan kalau di balik kesuksesan ada orang tua yang hebat. Tentunya ini juga yang dialami Matius di sepanjang perjalanan karirnya. Peran ayah dan ibunya sangat besar dalam mendidiknya sebagai seorang perwira. Tapi ada pepatah lain yang juga bisa jadi alasan kesuksesan Matius, yakni di balik kesuksesan seorang pria ada wanita hebat yang mendampinginya. Benar saja, sang istri, Eva Matius Fahiri, sangat setia mendampinginya dalam berbagai kesempatan. Eva juga aktif turun ke masyarakat, mengingat tugasnya sebagai Ketua Bayangkari daerah Papua. Mau tidak mau, Eva pun harus berhadapan dengan berbagai medan yang tidak nyaman saat mengunjungi warganya yang tinggal di pelosok. Aksi wanita yang kesehariannya memakai hijab itu sering dibagikan melalui laman Instagram miliknya @Eva Matius Fahiri.